Yang pertama yaitu ada pengertian taat. Menurut bahasa, taat artinya patuh atau tunduk. Adapun menurut istilah, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Hukum taat kepada Allah adalah wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Lalu selanjutnya ada surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya wanita. Surah ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Dinamakan An-Nisa karena di dalam surah ini lebih baik banyak membicarakan hal-hal berhubungan dengan wanita dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Di sini saya akan membacakan arti surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wa ulil amri itu adalah contoh dari alif lam khomariyah. Fi syai'in contoh dari matodi'i. Fa'il tanaza'tum itu contoh dari ikhfa. Billahi contoh dari takik. Ilallahi itu tafhim. Dan wa rasul itu contoh dari alif lam syamsiyah. Jadi kandungan surat An-Nisa ayat 59 yaitu Allah pada ayat pertama itu ada sewan atau nida, dan ayat di atas itu menjelaskan tentang setiap seorang mukmin itu harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Jadi itu ada 3 ketaatan, yaitu satu ada taat kepada Allah. Berarti setiap mukmin itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung kebaikan, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu mengandung keburukan. Yang kedua itu ada taat kepada Rasul, yaitu berarti setiap mukmin itu harus melaksanakan ajaran-ajaran di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, karena Rasul itu memiliki tugas untuk menyampaikan amanah kepada umatnya. Dan setiap umat muslim yang taat kepada Allah itu juga berarti dia taat kepada Rasulnya. Yang ketiga itu ada taat kepada ulil amri atau pemimpin. Berarti setiap mukmin itu harus melaksanakan perintah yang dibuat oleh pemimpinnya selagi tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Pemimpinnya itu ada pemerintah, ada penguasa, alim ulama, dan lain sebagainya. Dan ayat-ayat itu menjelaskan bahwa jika ada suatu perkara yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada hadis tentang taat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallaha wa man ata'a amiri faqad ata'ani man asa amiri faqad asani. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti ia maksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat, berarti ia taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar pemimpin yang aku angkat, berarti ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Jadi kata amir itu berarti pemimpin agama atau ulama. Ulama itu penerus atau pewaris para nabi yang sudah wafat. Ketika nabi wafat, para ulama lah yang menyebarkan agama Islam kepada manusia lain. Kata amir ditafsirkan oleh
sebagian ulama sebagai pemimpin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. C. Perilaku orang yang taat. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban menjalankan semua kewajiban yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah derajat orang yang takwa kepadanya. Penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah meningkati posisi yang tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini karena apapun yang disampaikan, dilakukan, serta diinginkan Rasulullah merupakan wahyu dari Allah. Yang ketiga, ketaatan pada ulil amri. Sebagai ulama, menafsirkan kata ulil amri di sini terbatas pada pemerintah di negara. Kita berbeda. Oleh karena itu, kita juga harus taat sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Orang yang memiliki sifat taat akan muncul beberapa sifat, yaitu yang pertama, sikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin.